Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Educational Creator. Menanti pengumuman hasil seleksi P3K tahun 2024. Perhatikan dokumen yang dipersiapkan untuk DRH dan cara mengubah ukuran file. Namun sebelumnya kita lihat dulu rekan-rekan sekalian jadwal pengumuman untuk hasil seleksi P3K tahun 2024. Ya, ini adalah jadwalnya. Jadwal seleksi pengadaan P3K tahun anggaran 2024. Kita lihat untuk jadwal pengumumannya di sini tertulis tanggal 24 sampai dengan 31 Desember 2024. Ini untuk instansi yang tidak melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan. Namun begitu juga untuk yang instansi yang melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan, tetap pengumumannya adalah di tanggal 24 sampai dengan 31 Desember 2024. Nah, rekan-rekan sekalian, apa saja dokumen-dokumen yang dipersiapkan pasca pengumuman kelulusan untuk seleksi PTK 2024 ketika telah dinyatakan lolos. Berdasarkan buku petunjuk pengisian daftar riwayat hidup tahun 2023, ini adalah ada sekitar 10 jenis dokumen yang dipersiapkan untuk diupload, dan untuk buku petunjuk ini bisa dijadikan sebagai pelajaran untuk mudah-mudahan untuk di tahun 2024 tidak jauh berbeda jenis dokumen yang dipersiapkan, sehingga kita sudah memiliki ancang-ancang daftar list dokumen apa saja nanti yang akan saya persiapkan dan akan saya unggah setelah pengumuman kelulusan untuk seleksi P3K tahun 2024 ketika telah dimintakan DRH-nya. Yang pertama adalah file scan surat pernyataan 5 poin berupa peraturan BKN nomor 1 tahun 2019. Ya, surat pernyataan ya. Itu untuk ukurannya adalah 1000 kilobyte. Oke. Kemudian yang kedua, file surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK dengan ukuran maksimal 1000 kilobyte. Yang ketiga adalah file scan daftar riwayat hidup, ya, atau yang disingkat DRH, untuk ukuran maksimalnya adalah 1000 kilobyte. Kemudian yang keempat adalah file scan bukti pengalaman kerja asli yang ditandatangani atau fotokopi yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang apabila memiliki pengalaman kerja. Ukuran maksimalnya adalah 3000 kilobyte. Kemudian yang kelima adalah file scan surat keterangan tidak mengonsumsi atau menggunakan narkoba. Ya, ini surat bebas narkoba ya, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya. Untuk kapasitasnya adalah sekitar 1000 kilobyte. Kemudian yang keenam adalah file scan surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Jadi surat keterangan sehat, rohani, dan jasmani untuk ukuran maksimalnya adalah 1000 kilobyte. Yang ketujuh adalah file scan ijazah pendidikan asli atau ijazah penyetaraan dikti untuk lulusan luar negeri yang digunakan untuk melamar formasi CSN untuk ukuran maksimalnya adalah 1000 kilobyte. Yang kedelapan adalah file scan transkrip nilai asli yang digunakan untuk melamar formasi CSN. Ukuran maksimalnya adalah 1000 kilobyte. Kemudian yang kesembilan adalah file scan surat lamaran CSN ditujukan kepada instansi yang dilamar ya. Untuk ukuran maksimalnya adalah 1000 kilobyte. Kemudian yang terakhir adalah pas foto format terbaru dengan latar belakang merah, ukuran maksimalnya adalah 500 kilobyte. Ya, ini adalah eh, dokumen yang dipersiapkan berdasarkan buku petunjuk pengisian daftar riwayat hidup di tahun 2023 lalu. Ya, mudah-mudahan nanti ketika ada buku petunjuk pengisian daftar riwayat hidup untuk pengangkatan PTK tahun 2024 tidak jauh berbeda, sehingga kita telah mempelajari buku petunjuk sebelumnya dan kita telah bersiap-siap untuk mengurus surat-surat ini ya pasca pengumuman kelulusan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kalau misalnya nanti di kemudian hari saya telah
Setelah dinyatakan lolos, kemudian saya mau mempersiapkan scan ijazah. Saya melakukan scan ijazah, ternyata kapasitas file yang saya dapatkan lebih dari yang dipersyaratkan. Misal setelah scan ijazah, hasil scan yang diperoleh adalah 3000 kilobyte. Itu tentunya melebihi dari yang dipersyaratkan. Yang dipersyaratkan di sini adalah 1000 kilobyte. Maka kita harus menkompres file tersebut. Ya, tentunya ada banyak macam aplikasi yang bisa digunakan untuk mengkompres atau mengecilkan ukuran file dan bisa juga melalui pengompresan secara online. Nah, ini ada contoh. Saya tidak merekomendasikan apapun di sini, jenis aplikasi apapun untuk pengompresan file. Saya hanya memberikan contoh bagaimana caranya untuk mengompres file secara online. Misalnya saya masuk di kolom browser. Ya, di sini saya ketik love love compress PDF. Saya enter. Nah, ini adalah salah satu contoh eh, jenis pengompresan online yang cukup mudah. Saya klik misalnya, kemudian ini ketika kita klik, dia akan menuju ke folder dan kita akan memilih file yang akan kita kompres. Namun telah di sini saya persiapkan jenis file yang saya akan kompres. Ya, saya minimize misalnya. Saya minimize dulu yang terbuka, kemudian yang ini yang filenya. Kita lihat dulu ukuran filenya ini sebelum kompres. Saya klik misalnya, kemudian kita properties. Nah, kita lihat ini ukurannya ini ya 1,09 MB, artinya lebih lebih dari 1000 kilobyte. Maka caranya adalah kita bisa tarik ini, klik tahan, kemudian kita masuk di website tadi, kita taruh di sini, lepas. Nah, kita tinggal klik kompres PDF. Nah, kemudian kita tunggu prosesnya. Nah, ini cukup cepat. Ini sudah berproses cepat sekali. Nah, kita lihat hasilnya. Ya, nah kita lihat bersama untuk sebelum kompres itu ukurannya adalah 1,09 kilobyte. Artinya lebih dari 1000 kilobyte. Jadi kita lihat tadi untuk dokumen yang dipersyaratkan rata-rata maksimalnya adalah 1000 KB. Ya, sementara ini lebih dari 1000 kilobyte karena 1,69 MB. Nah, setelah dikompres menjadi 486,9797 KB. Nah, ini adalah salah satu contoh pengompresan secara lain yang mudah. Jadi teman-teman setelah nanti pasca pengumuman kelulusan, kemudian berkasnya telah disiapkan semuanya dan bersiap untuk mengupload untuk kelengkapan daerah, tidak usah bingung untuk masalah pengompresan atau untuk mengecilkan ukuran file yang besar. Oke, baik rekan-rekan sekalian, kembali lagi saya ingatkan untuk diperhatikan ini bahwa ukuran minimal di setiap berkas itu adalah 100 KB. Jadi jangan di bawah 100 KB, misal 98 atau 99 otomatis tidak memenuhi persyaratan. Dan kita perhatikan adalah ukuran maksimalnya juga. Setiap file ada ukuran maksimal yang telah ditentukan. Kemudian jenis formatnya untuk yang bentuknya dokumen di sini format berkas yang diterima adalah PDF. Jadi seluruh berkas yang bentuknya dokumen adalah PDF dan JPG atau JPG untuk pas foto. Oke, seperti itu. Jadi rekan-rekan sekalian, kembali lagi saya lagi bahwa yang saya bacakan ini adalah hasil dari buku petunjuk pengisian daftar riwayat hidup 2023 untuk mungkin bisa dijadikan seperti ya pelajaran awal, dan mudah-mudahan nanti ketika muncul buku petunjuk pengisian daftar riwayat hidup untuk tahun 2024 itu tidak jauh berbeda dokumen yang dipersyaratkan dan ternyata kita telah mempelajari tahun yang sebelumnya, sehingga ketika muncul buku petunjuk pengisian daftar hidup yang tahun 2024 kita sudah memahami cara-caranya, termasuk bagaimana cara mengompres file yang kapasitasnya besar menjadi kecil sehingga memenuhi persyaratan yang diterima. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Silakan
like, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi dan bahan diskusi sekaligus untuk mendapatkan beragam tutorial manfaat lainnya. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A special thank you from the heart.